Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada kalian semua para peserta didik baru SMP Negeri 1 Sukabumi tahun ajaran 2021-2022. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Pada pekan ini, kalian sekarang sedang mengikuti rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di SMP Negeri 1 Sukabumi secara daring. Nah, melalui video ini, pada hari ini Ibu akan membahas mengenai cara belajar efektif. Harapan Ibu, setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa menerapkan cara belajar yang efektif sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yuk kita lihat videonya, check it out! Ini dia 7 langkah cara belajar efektif. Yang pertama adalah tentukan target atau goal kalian masing-masing. Target adalah sesuatu yang ingin kalian capai. Dengan menentukan target sejak awal, insya Allah cara belajar kalian akan lebih fokus dan terarah. Kalian bisa membuat target jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Contoh target jangka pendek, contohnya misalnya di kelas 7 ini kalian ingin dapat ranking 1, maka nanti kalian akan belajar sesuai dengan target yang kalian ingin capai. Kalian akan membuat perencanaan yang baik, kalian akan melaksanakan apa yang sudah kalian rencanakan sehingga target yang ingin kalian capai bisa kalian raih. Untuk target jangka menengah, contohnya misalnya nanti setelah saya lulus dari SMP, saya mau melanjutkan ke SMA mana ya, atau ke SMK mana ya? Apa perlu saya menetapkan target dari sekarang? Kan lulusnya juga masih lama, masih 3 tahun lagi. Tentunya dengan menetapkan target dari sejak awal, insya Allah kita sudah mulai mempersiapkan diri. Contohnya misalnya setelah lulus nanti, saya pengennya melanjutkan ke SMK 1 Kota Sukabumi. Nah, ternyata untuk lolos di SMK 1 Kota Sukabumi, nilai matematika dan IPA saya tidak boleh kurang dari 80, karena yang diminta nilai rata-ratanya 80. Untuk itu, maka dari sejak awal, dari sejak kelas 7, kita harus melaksanakan atau mulai mempersiapkan diri bagaimana cara belajar efektif supaya mata pelajaran matematika dan IPA saya tidak boleh kurang dari 80. Jadi tetapkan target jangka menengah kalian juga. Untuk target jangka panjang, misalnya nanti setelah besar saya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter kah? Mau jadi guru kah? Mau jadi pilot kah? Mau jadi tentara kah? Nah, dengan kita tetapkan target dari mulai sekarang, nanti cara belajar kita akan lebih fokus dan terarah sesuai dengan target yang ingin kita capai. Nah, jadi siapkan dari sekarang target kalian masing-masing, target jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan jangka panjangnya. Insya Allah dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang istiqomah, target yang akan kalian inginkan bisa tercapai. Tips yang kedua, cara belajar efektif adalah buatlah jadwal belajar sendiri. Nah, kalau belajarnya dengan guru, tentunya jadwalnya sudah dipersiapkan oleh sekolah ya. Sekarang kamu buat jadwal sendiri untuk kamu belajar sendiri tanpa guru. Belajarnya boleh sendiri, boleh juga berkelompok, misalnya punya teman atau saudara yang rumahnya dekat, sama-sama kelas 7 begitu ya. Jadi kalian bisa belajar berkelompok. Waktunya kapan? Terserah kamu. Misalnya kosongnya habis asar. Aku tidak ada kegiatan nih habis asar, daripada main HP terus-terusan atau main gak karuan gitu ya, mending diisi dengan belajar gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita belajar sendiri atau berkelompok? Misalnya kita bisa merangkum materi yang sudah diajarkan oleh guru tadi siang, meringkas, membuat ringkasan gitu ya, atau kamu bisa memodifikasi materi, atau boleh juga dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Jadi isilah waktu sesering mungkin setiap hari ya. Waktunya boleh sebentar saja, misalnya aku cuma punya 30 menit kosongnya atau cuma punya 1 jam. Tidak apa-apa, belajarnya sebentar saja, tapi rutinkan itu setiap hari. Lebih baik sebentar tapi rutin setiap hari daripada lama tapi jarang-jarang gitu ya. Jadi rutinkan itu setiap hari. Insya Allah dengan kamu rutin belajar setiap hari, kamu akan lebih paham materinya ya, lebih menguasai materinya. Tips
yang ketiga adalah siapkan fasilitas dan peralatan yang diperlukan. Nah, untuk memudahkan penguasaan materi atau pengerjaan tugas-tugas, siapkanlah fasilitas atau peralatan yang diperlukan. Misalnya untuk pelajaran matematika, siapkanlah penggarisnya ya, pensil, penghapus, jangka, busur dan sebagainya gitu ya. Jangan jauh-jauh dari tempat belajar kamu, karena nanti kalau kejauhan nyimpennya, nanti kamu punya alasan untuk pergi-pergi dulu gitu ya. Nah, begitu pula untuk pelajaran yang lain, misalnya untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, perlu kamus nih untuk belajar, untuk memudahkan kamu mengerjakan tugas misalnya. Siapkanlah kamusnya. Kalau tidak sempat beli karena di luar juga suasana masih pandemi, masih PPKM, kamu juga bisa download beberapa aplikasi yang memudahkan kamu untuk belajar ya. Jadi siapkan fasilitas dan peralatan yang diperlukan. Tips yang keempat adalah buatlah suasana belajar yang sangat nyaman, yang bikin kamu senang dan nyaman gitu ya. Dengan kamu belajar di rumah, sebenarnya kamu sendiri bisa membuat suasana belajar sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan itu menguntungkan kamu. Cara belajar kamu akan lebih efektif sebenarnya gitu ya. Dengan suasana yang nyaman dan hati senang, insya Allah pelajaran juga akan mudah terserap. Contohnya misalnya dulu waktu ibu masih sekolah, ibu senang itu belajar sambil mendengarkan musik. Nah, belajarnya akan lebih semangat. Kenapa? Karena suasana hati ibu senang, suasana hati ibu nyaman gitu ya. Nah, ada juga misalnya teman ibu yang senang belajarnya kalau ditemani cemilan. Jadi dia pergi dulu ke warung, beli dulu cemilan yang banyak, belajarnya sambil makan cemilan. Nah, kan kalau kitanya senang, kita juga akan belajar dengan semangat ya. Insya Allah dengan suasana yang nyaman dan senang, materi pembelajaran akan lebih mudah terserap. Yang kelima, dengarkanlah penjelasan dari guru. Nah, saat kamu masuk ke dalam materi pembelajaran, mengikuti pembelajaran yang sudah ditetapkan dari sekolah, tentunya Bapak Ibu guru akan memberikan penjelasan. Karena situasinya masih pandemi, kita belajar masih online, Bapak Ibu guru menyampaikan materi bisa berupa video begitu ya, atau voice note dan sebagainya. Dengarkan baik-baik penjelasan dari Bapak dan Ibu guru ya, karena ada beberapa hal yang mungkin kamu kurang paham kalau hanya sekedar membaca dari buku ya. Tapi dengan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru, materi akan mudah kamu pahami ya. Dan jika ada hal yang tidak kamu pahami, jangan malu untuk bertanya ya, gunakan voice note gitu ya, atau diketik melalui chat gitu ya. Pak, saya tidak mengerti ini, Bu, saya tidak mengerti ini, mohon dijelaskan lagi. Jangan malu untuk bertanya ya. Dengan mendengarkan penjelasan dari guru dan tidak malu untuk bertanya, insya Allah kamu akan lebih paham untuk memahami materi ya, dan belajar kamu akan lebih efektif. Yang keenam adalah pertahankan semangat. Nah, semangat untuk belajar kadang-kadang kan kendor, menurun begitu ya. Nah, kamu harus pertahankan semangat itu. Nah, bagaimana caranya? Ingat tips tadi yang pertama, target ya. Dengan kita ingat target kita yang ingin kita raih, insya Allah semangat kita tidak akan kendor. Kalau sudah mulai kendor, sudah mulai malas, ingat saya mau ke SMK 1 Kota Sukabumi, ingat saya mau jadi dokter. Nah, dengan target yang sudah kita tetapkan dari awal, kita akan selalu mempertahankan semangat kita untuk belajar. Yang ketujuh, yang terakhir tapi ini yang penting, yaitu berdoa. Segala usaha dan ikhtiar tidak akan ada artinya tanpa diiringi dengan doa ya. Mohonkan kepada Allah bahwa kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap pembelajaran yang kita jalani setiap hari. Berikanlah hasil yang baik, yang maksimal, nilai yang baik, prestasi yang baik yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua ya. Diberikan jalan kemudahan untuk kita mencapai target yang kita inginkan. Insya Allah dengan diiringi doa, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Mulailah dengan membaca bismillah di setiap awal pembelajaran dan akhiri pembelajaran dengan mengucap alhamdulillah. Insya Allah iringan doa akan
akan menjadi penyemangat untuk kita meraih cita-cita yang kita harapkan. Itulah 7 tips cara belajar efektif yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita mulai insya Allah minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena materinya sudah selesai. Akhir kata, Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti setiap pembelajaran di jenjang SMP di SMP Negeri 1 Sukabumi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.